Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin an'amana Allahu ni'matan 'azimatan ni'matal imani wal islam. Salatan wa salaman ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihil kiram, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunanal ladzina qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujrat dobbi lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah, al yahudu wan nasara? Qala faman? Rawahu Muslim. Para jamaah Masjid Raya Al-Jabbar, Provinsi Jawa Barat, yang dimuliakan Allah, wabil khusus para pengurus DKM Masjid Raya Al-Jabbar yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah di masjid dalam rangkaian ibadah kita, yakni ibadah mahdhah, menunaikan salat duhur hari ini. Alhamdulillah, sujud kita di masjid yang megah, yang mewah, yang kita cintai bersama, yakni Masjid Raya Al-Jabbar ini, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam sepenuh langit dan bumi, sebanyak makhluk Allah di langit dan bumi, sebanyak nikmat dan anugerahnya, semoga oleh Allah senantiasa dilimpahkan untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan untuk seluruh umatnya termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya menyapa seluruh jamaah yang hari ini hadir di sini, terutama ini yang jauh-jauh telah sampai perjalanannya di masjid yang kita cintai. Selamat datang. Kami atas nama pengurus DKM Masjid Raya Al-Jabbar merasa senang, merasa bahagia dengan banyaknya para jamaah yang ikut mengunjungi, memakmurkan masjid ini sebagai sebuah tugas kita bersama. Kami menyadari, apalagi pengurus hanya segelintir orang, juga jamaah di sekeliling juga, ini memiliki masjid-masjid masing-masing yang harus dimakmurkan. Kalau tidak karena para jamaah yang datang dari tempat yang jauh-jauh, tentu masjid ini akan kosong, mubadir. Ruangannya yang sedemikian luas ini, kalau tidak dipenuhi oleh para jamaah, tentu kurang maslahatnya, kurang bermanfaat. Tapi alhamdulillah, sekali lagi, sampai hari ini Masjid Al-Jabbar ini tetap penuh oleh para jamaah, terutama yang datang dari yang jauh-jauh. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga kehadiran para bapak, para ibu semuanya di masjid kita ini, di Masjid Raya Al-Jabbar, mendapatkan tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya penuh dengan kebahagiaan, diselamatkan, dan pulang kembali dalam kelancaran juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini perjalanan bapak dan ibu ini perjalanan yang nyunah Rasul dari masjid ke masjid, dan masjid dimanapun adalah terbuka layak harus kita makmurkan, walaupun tidak termasuk dalam hadis yang khusus ya bahwa Masjid Al-Jabar ini harus dikunjungi, tetapi masuk dalam hadis umum bahwa masjid dimanapun harus dimakmurkan. Secara khusus memang hanya 3 masjid yang disebut oleh Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini yang paling utama yang harus dikunjungi oleh kaum muslimin. Ada juga disebut Masjid Kuba, itu juga termasuk yang dikunjungi. Masjid Al-Jabar tidak disebut khusus, tetapi secara umum ini adalah rumah suci Allah yang wajib setiap kita ikut memakmurkannya. Insya Allah kehadiran bapak dan ibu di masjid ini dicatat oleh para malaikat, dicatat di sisi Allah, niat baiknya, ibadahnya di sini, dan kami titip. Silahkan yang mau selfie sepuasnya, mangga. Tapi jangan lupa hadir di masjid, sholat dulu. Setelah sholat yang mau jajan, ini bukan boleh tetapi juga harus, silahkan jajan sepuasnya. Ya, karena ada banyak tempat jajanan di sekitaran Masjid Al-Jabar ini. Nah, ini tentu akan memberikan kebaikan kalau para jamaah membeli ya di jajanan masyarakat. Ini juga menggairahkan ekonomi. Terima kasih. Silakan juga sepuasnya. Cuma jangan terlalu kenyang begitu. Ya, jadi diukur sajalah. Boleh itu. Misalnya datang ke tukang bakso belewak ngebaso gitu ya. Ke tukang cireng belewak deui cireng gitu ya. Ada tukang nasi padang belewak deui nasi padang. Apa ibu-ibu ngerti bahasa belewak? Ngerti ya? Dalam bahasa Sunda belewak itu sama dengan celebak. Atau napi habak gitu ya, Pak? Habak deui. Silakan Bu ya, tetapi dalam aturan agama kita makan itu diatur. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiganya untuk bernapas. Nah, gitu. Mari kita berdoa. Saya juga mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak, dan doakan kami para pengurus Masjid Al-Jabar agar bisa terus memakmurkan masjid ini ya. Kita sama-sama mendoakan juga para pemimpin ya, karena ada pesan khusus tuh dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Beliau itu berpesan, kalau kamu punya satu doa yang yakin dikabul Allah, kalau kamu punya satu doa yang yakin dikabulkan Allah, doakanlah para pemimpin. Doakan para pemimpin. Kita doakan para pemimpin kita, amin. Semoga mereka oleh Allah dijadikan pemimpin yang bertakwa, yang masih bolak belok jalannya diluruskan jalannya, amin. Yang masih tidak peduli kepada masyarakat, rakyatnya dijadikan pemimpin yang peduli dan dicintai oleh rakyatnya, mencintai rakyatnya, amin. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita juga akan memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang bertakwa, pilihlah pemimpin yang baik. Karena Imam Abu Hanifah berpesan begitu. Dia itu dipenjara oleh penguasa di zamannya. Ulama besar, imam madhab, dipenjara oleh pemimpin yang zalim. Ini catatan. Jangankan masyarakat biasa, imam besar, ulama besar dipenjara oleh pemimpin yang tidak baik itu. Maka begitu Imam Abu Hanifah keluar, beliau tidak dendam, beliau tidak merasa benci, tapi bertambah kesadarannya. Beliau berfatwa, kalau kamu punya doa yang pasti dikabulkan Allah, doakan para pemimpin. Karena para pemimpin itu memegang kewenangan. Kalau mereka baik, kebaikannya menyebar kepada seluruh rakyatnya. Kalau mereka jahat, kejahatannya pun melukai seluruh rakyatnya. Ini kepentingan kita ini di sini. Saya ingin sampaikan satu bait
Di dalam kitab Alfiyah itu ada disebut ini. Sebenarnya tentang domir begitu. Karena Alfiyah itu kitab rumusan nahu sorof ya. Kitab ilmu nahu. Ibnu Malik mengatakan wafih tiarin la yaji'ul mufasil idat ta'ata ayyaji al muttasil. Dalam hal memilih, ini memilih nih. Milih apa saja? Milih jodoh, milih pemimpin, milih fakir miskin untuk disantuni, yatim untuk diurus. Nah ini semua pilihan-pilihan. La yaji'ul mufasil, jangan cari yang jauh dulu. Idza ta'atta ayyaji al muttasil. Ini bab domir. Bab domir. Kalau kita ingin memilih pengganti domir ya, itu pilihlah yang dekat, jangan pilih yang jauh. Kalau masih ada yang dekat, pilih yang dekat. Milih jodoh, jangan dulu yang jauh, pilih yang agamanya sama, yang Islam, betul ya? Begitu. Yang dekat juga biar mudiknya nggak jauh-jauh. Begitu. Mau berbuat baik kepada tetangga, pilih tetangga dekat dulu, baru tetangga jauh. Mau ke masjid, masjid yang dekat dulu, baru masjid yang jauh. Nah ini maka pesan nih. Tadi sudah bagus ke Masjid Al-Jabar di sini diramaikan oleh kita, tapi jangan lupa untuk hadir di masjid terdekat rumah kita. Insya Allah. Jangan sampai ke Al-Jabar tapi ibu-ibu itu sampai di Al-Jabar tapi di masjid dekat rumahnya tidak pernah hadir. Di majelis salim tidak ada, berjamaah rutin tidak ada. Nah ini tidak bagus. Pilih yang dekat dulu, makmurkan yang dekat dulu. Begitu. Memilih pemimpin pun begitu. Yang pertama yang dekat agamanya. Yakini bahwa yang dipilih itu yang agamanya sama dengan kita. Yang tidak hanya ngaku tapi benar agamanya. Takwanya kelihatan. Walaupun itu urusannya lebih banyak Allah yang Maha tahu, tapi ketakwaan itu nampak. Nah ini pilih yang dekat. Setuju ya? Setuju? Jadi pilihan-pilihan itu pilih yang dekat. Begitu. Nanti pilih juga yang dekat kedekatan dengan kita. Bagaimana hatinya? Adakah hatinya itu berpihak kepada kita? Ini yang wajib kita utamakan. Pilih yang terdekat. Insya. Ini baru prolog ini. Nggak apa-apa gak lama ini ceramahnya. Saya mengajak juga yang kedua setelah mendoakan pemimpin, mendoakan orang tua kita. Tidak mungkin kita hadir di sini sebaik ini, sesehat ini, ya, seberkah ini kalau tidak karena kebaikan orang tua. Betul ya? Mari kita doakan mereka yang telah wafat, kita ingat, kita doakan semoga mereka di alam barzahnya dijamu Allah di taman surganya. Amin. Yang masih ada orang tua kita, guru-guru kita, semoga sisa usianya diberkahi oleh Allah dalam kebahagiaan dan wafat husnul khatimah. Silahkan disebut nama orang tua, guru, sahabat yang telah wafat ataupun yang masih ada, dimohonkan rahmat dan ampunan Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah mengabulkan doa kita, tanda bakti kita kepada orang tua kita. Yakinlah para hadirin, tidak bisa kita membalas jasa kebaikan orang tua kita. Walaupun sepanjang hayat kita membaktikan diri, tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan orang tua kita. Air mata mereka, keringat mereka, doa-doa mereka yang tidak pernah putus untuk kita, tidak mungkin bisa kita balas. Kecuali Allah saja yang membalas dengan doa-doa kita terbaik yang dipanjatkan kepadanya. Jangan lupakan berdoa untuk orang tua kita. Jika sehari saja tidak berdoa untuk orang tua, maka hari itu tidak barokah. Maka berdoalah terus untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita. Kita doakan kaum muslimin
Hari ini para hadirin, saudara-saudara kita terutama di Palestina sedang disakiti, dizalimi, mereka digempur habis-habisan, tidak seimbang, bahkan sasarannya adalah ibu-ibu, anak-anak, masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah hancur. Yang wafat, yang syahid hari ini lebih dari 7.000 orang sudah syahid, saudara-saudara kita. Sakit hati kita. Ibu-ibu sakit hatinya enggak, Ibu? Sakitnya di mana? Di sini. Di sini sakit, teriris rasanya dada kita. Inginnya kita melompat ke sana ikut berjuang bersama mereka, tapi tidak bisa. Tidak ada perangkat untuk itu. Karena itu kita berdoa, menguatkan doa-doa yang selama ini disampaikan oleh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Kita kuatkan dari masjid ini. Kita mohonkan kepada Allah, semoga para syuhada di sana, di Palestina sana, oleh Allah diterima, dijamunya di dalam kebahagiaan surga. Dan semoga yang ditinggalkan keluarganya dalam kesabaran dan keikhlasan. Yang luka-luka disembuhkan oleh Allah. Perjuangan mereka kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Israel laknatullah, kaum Yahudi Zionis, semoga oleh Allah dihancurkan, dicerai-beraikan dengan pertolongan Allah yang maha gagah dan sempurna. Allahumma ansur ihwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana al-muslimin fi Palestin wa sairi buldanil mu'minin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal hasidin minal yahudi Israel. La'natullah. Ahlikil kafarata ya Allah. Ahlikil ada adin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hancurkanlah mereka musuh-musuhmu, musuh-musuh agamamu, musuh-musuh kaum muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam rangka empati ini saya bacakan sebuah hadis yang insya Allah sudah familiar. Rasulullah menyampaikan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza staka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal huma. Kata Rasulullah junjunan kita, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal cinta kasih mereka, kasih sayang mereka, empati mereka seperti satu jasad. Kita ini dengan orang Palestina, dengan orang Uighur, dengan orang Muslim dimanapun adanya, tanpa sekat, kal jasadil wahid, bagaikan satu jasad. Idza staka minhu udwun, jika satu anggota tubuh kita disakiti atau sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal huma, menyebar sakit itu ke seluruh tubuh dengan rasa demam dan tidak bisa tidur. Ini gambaran yang disampaikan Rasulullah. Berarti kalau hari ini saudara kita disakiti di sana, kita mestinya merasa sakit, merasa ikut berempati, merasa kita pun marah seperti mereka marah karena Allah. Nah ini kita kal jasadil wahid. Karena itu jamaah sekalian, di hari-hari kita ini sekarang, di mana kita nyaman hadir di masjid, jangan lupa berdoa untuk saudara kita. Hanya ini yang bisa dilakukan. Selain kita membela di medsos, membela dalam bentuk empati, menyumbang dana, ya, urunan, doa adalah bagian yang juga sangat penting, terpenting untuk menolong mereka. Karena kita tidak bisa ke sana. Kita tidak bisa ke sana. Kita titipkan lewat kekuasaan Allah dalam doa-doa terbaik kita. Kita enak di masjid ini, nyaman, ber-AC. Di sana masjidnya dibom. Sekali roket itu meledak, masjid runtuh. Sekali roket itu meledak, rumah sakit runtuh. Di dalamnya ribuan orang. Dan itu sengaja, bukan salah sasaran. Mereka canggih senjatanya. Tahu mereka, ini masjid, ini rumah sakit, tahu. Akurat. Itu bukan salah sasaran. Sengaja mereka melakukan itu.
Tidak boleh menurut hukum perang internasional menyasar masjid, menyasar gereja, menyasar rumah sakit. Tidak boleh. Ini sudah keterlaluan. Karena itu saudara-saudaraku, kita yang hari ini tentu bersyukur di kita nyaman, kita berada di masjid, kita nyaman mau ibadah sepuasnya nyaman. Tapi saudara-saudara kita di sana, suara senapan mesin tidak pernah berhenti. Dentuman mortir tidak pernah berhenti. Roket membisingkan, memekakan telinga, tidak pernah berhenti. Mereka hidupnya terus dikejar dengan maut, tetapi mereka matinya mati syahid. Jamaah yang budiman, kita tidak khawatir dengan semua yang meninggal itu. Mereka mati syahid insya Allah. Insya Allah, yakin kita. Tetapi ada catatan buat kita yang sedang nyaman di sini. Kita yang nyaman di Indonesia ini. Ada apa itu? Pesan dari Rasulullah. La tattabi'anna sunanal ladzina qablakum sibron bi sibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu hujrat dabbi la dakhaltum atau lattaba'tumu. Kata Nabi Muhammad untuk kita nih. Kamu katanya nanti akan ikut dengan kelompok orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengikuti gaya hidup mereka, sunnah mereka diikuti. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu hujrat dobi, kalau saja mereka masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk ke dalamnya. Ini nih yang kita khawatirkan. Perang asimetris, perang peradaban. Perangnya bukan dengan senjata langsung, tetapi mereka masuk melalui tontonan, mereka masuk melalui pakaian, mereka masuk melalui makanan dan minuman, meracuni generasi kaum muslimin. Ini yang kita khawatirkan. Korbannya jutaan. Kalau korban Israel di Palestina baru 7.000, akan bertambah. Tapi semua syahid insya Allah. Tapi yang korban gara-gara korban peradaban, korban mereka dari sisi pakaiannya, korban akidahnya dinihilkan, digerus akidahnya. Ini jutaan, dan korbannya kalau meninggal dalam keadaan demikian mati kafir. Lebih bahaya ini, dan Rasulullah khawatir dengan ini. La tattabi'anna sunanal ladzina qablakum sibron bi sibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kita semua bukan bagian yang itu. Bukan orang-orang yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Para sahabat bertanya, apa mereka Yahudi Nasrani? Kata Nabi Muhammad, betul. Siapa lagi? Yang diikuti oleh umat Islam di akhir zaman, merekalah Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai mengutuk Yahudi, mengutuk orang-orang kafir, tetapi kelakuan mereka dilakukan oleh kaum muslimin. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Kalau ini korbannya mati, tidak mati syahid. Matinya bisa fasik, bisa munafik, bisa murtad. Dan itu korbannya jutaan. Jutaan para hadirin. Tengoklah yang terkena narkoba. Tengoklah yang mereka berperilaku seks bebas. Mereka yang mengaku Islam tetapi memusuhi Islam. Banyak. Termasuk di negeri kita. Inilah yang harus kita kuatkan kembali. Kita waspadai bersama. Kita dalam kenyamanan, tetapi awas. Perang sekarang tidak hanya perang fisik, tapi perang peradaban. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang apapun kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita. Kalau tidak di masjid ini lagi, Allah pertemukan kita di surganya. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.